Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه تتولى كالأمطار واشكره على مترادف فضله المضرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله تعالى قدره وأظهر وسمى يوم الحج الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sungguh syukur yang tiada henti dan bertepi kembali kita persembahkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita jumpa kembali Aidul Adha 1445 Hijriah ini. Sampai detik ini alhamdulillah jantung kita masih berdetak, asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, mata masih bisa menatap, melihat, telinga Allah takdirkan mampu masih bisa mendengar, lisan berucap, bertutur kata, bukan hanya itu bisa mengumandangkan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, seraya berselawat kepada Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan bisa kita gerakkan, kaki kita bisa langkahkan. Bersyukur kita iman masih lekat dalam kalbu kita. Islam menjadi agama kita. Sampai detik ini pun alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sama-sama bisa melaksanakan salat Aidul Adha 1445 Hijriah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji mutlak milik Allah. Kita semua la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan diberdayakan, melainkan semua yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk keberadaan kita saat ini, ibadah yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali pula kepada Allah senantiasa mohon selalu salawat seiring salam tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah, semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah tergolong hamba-hamba Allah, tergolong umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' At-Taqwa senantiasa selalu dalam rahmat bingkai ridhonya, senantiasa tingkatkan iman takwa kita, perteguh keyakinan kita sampai akhir hayat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Saat ini, saat kita melaksanakan salat Idul Adha, Idul Adha disebut juga Idul Kurban. Hari raya Idul Adha disebut juga hari raya kurban dan juga disebut hari raya haji. Hari raya haji yaitu kita ikut merayakan bersama saudara-saudara kita yang jumlahnya lebih dari 3 juta orang yang sedang menunaikan ibadah haji di tempat yang sama, yakni Al-Makkatul Mukarramah. Dalam waktu yang bersamaan pula kita pun memperingati peristiwa yang amat sangat bersejarah, suatu adegan yang pelakunya adalah kasih Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam inilah terwujudnya ajaran kurban untuk menyembelih kambing, domba, sapi ataupun unta. Suatu ajaran kurban yang syarat dengan arti dan simbolik, yang penuh dengan makna yang perlu kita renungkan dan jadikan teladan. Luar biasa, senantiasa akan menetes air mata bersimbah membasahi pipi jikalau kita mengenang akan peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putra terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, selaku khatib akan mengemukakan 2 hal penting berkaitan dengan Idul Adha yang perlu kita renungkan, kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama tentang ajaran kurban, yang kedua tentang hikmah ibadah haji. Tentang ajaran kurban, mari sejenak kita renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102 sampai ayat 107, yang firman Allah Subhanahu wa taala akrab di telinga kita sebagai berikut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka
tatkala Nabi Allah Ismail alaihissalam telah sampai usianya untuk berusaha. Qala ya bunayya, maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nah, aku melihat dalam mimpi bahwa engkau akan kusembelih. Nak, perhatikan bagaimana pendapatmu. Nak, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Allah Ismail digembleng sejak anak-anak dalam gemblengan tauhid yang murni, la ilaha illallah. Atas pertanyaan sang ayah, kau akan kusembelih nak, menjawab Nabi Allah Ismail, ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang yang berhati sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah keduanya, si ayah dan si anak, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berserah diri mematuhi perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, dibaringkannya di atas keningnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayya Ibrahim, ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membuktikan ketaatanmu atas perintah dalam mimpi itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya hal ini adalah ujian yang nyata. Ini sebenarnya hanya ujian saja. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu. Allah ganti dengan seekor binatang sesembelihan yang besar berupa domba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tentu akal sehat kita pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya tidak akan menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Itu hanya ujian ketaatan semata. Yang diperintahkan Allah, garis bawahi ini, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya adalah menyembelih segala bentuk kecintaan yang melebihi cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang harus segala-galanya dari diri kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan harta kita, bukan uang kita, bukan pangkat kita, bukan popularitas kita, bukan jabatan kita, kedudukan kita, bukan segala-galanya. Yang harus segala-galanya, dialah yang sampai saat ini memberikan aneka karunia-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus melebihi cinta kita kepada Allah di atas cinta kepada yang lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman teramat sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun cinta kita
pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita mencintai Rasul, mengikuti Rasul, ayat yang saya bacakan dalam salat Idul Adha tadi, qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai Muhammad, innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah sesungguhnya aku diberi petunjuk dalam jalan yang lurus, dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa, agama yang tegak berdiri, lurus, bersih, murni, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah tergolong orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki, amat sangat dianjurkan untuk berkurban. Maka yang diberikan kelapangan rezeki, berkurbanlah, berupa kambing 1 orang, berupa sapi 7 orang. Sama-sama kita hafal, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akrab di telinga kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, man kana lahu sa'atun falam yudihha fala yuqarribanna musallana. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali yang mendekat tempat sholat kita. Luar biasa himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara syariat demikian, hakikatnya berkurban harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta termasuk kambing, sapi, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Berkurban harus dilandasi takwa, harus dilandasi lillahi ta'ala. Kalau kita perhatikan, pengorbanan bukan sekadar retorika, pengorbanan bukan sekadar lipstik, pengorbanan bukan sekadar ungkapan dan ucapan, namun merupakan tindakan nyata seperti yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Berkorban perlu bukti, harus ada pembuktian. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mau berkorban, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan tenaga kita untuk kepentingan umat. Kita harus mau berkorban untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Jangan kepentingan agama, bangsa dan negara dikorbankan untuk kepentingan kelompok, golongan ataupun pribadi. Kita harus mau berkorban untuk umat, untuk rakyat, untuk masyarakat. Jangan dibalik atas nama umat, atas nama masyarakat, lalu umat, rakyat, masyarakat dikorbankan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, terkait tentang ibadah haji, ringkasnya ibadah haji dimulai dari mengenakan ihram seraya mengambil niat. Kemudian para jemaah haji langsung wukuf di padang Arafah. Kemudian setelah wukuf mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar Jumratul Aqabah, kemudian esok harinya ula usta Aqabah, dan melakukan tawaf ibadah, sa'i dan tahallul. Ringkasnya, sungguh ajaran kemurnian tauhid bukan hanya syarat akan makna ibadah haji. Apa hakikat daripada ihram? Saat jamaah haji seluruh dunia mengenakan pakaian yang sama, mengenakan pakaian ihram bagi laki-lakinya, hanya melekat 2 lembar kain putih saja. Tiada peduli jenderalkah, konglomeratlah, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat berniat haji, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi taala. Saat berniat haji, kemukakan labbaik Allahumma hajjan, maka semua sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Diingatkan saat mengenakan pakaian ihram, satu saat pun saat ajal tiba, ruh pisah dari jasad, akhirnya yang dibawa hanya beberapa lembar kain putih saja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saat jamaah haji wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti, Arafah artinya kenal. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabbnya. Kala itu jamaah haji yang wukuf, kita disunahkan puasa Arafah. Hakikatnya agar mengenal jati diri kita, kita hamba Allah, satu saat kepada Allah kita akan kembali. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saat malamnya mabit, bermalam di Muzdalifah, mengambil beberapa persiapan untuk lontar jumrah, mengambil batu kerikil. Artinya apa? Untuk sebuah perjuangan perlu adanya bekal. Saat berada di Mina, bermalam di Mina, kemudian keesokannya untuk melontar jumrah, Jumratul Aqabah, keesokannya ula usta Aqabah. Hakikatnya, syariatnya, melontar jumrah yang dilontar bukan setan, itu hanya simbolik saja. Melontar jumrah hakikatnya adalah lontar, buang sifat sombongmu, lontar, buang sifat keakuanmu, lontar, buang sikap keegoanmu, lontar, buang sifat-sifat burukmu, lontar, buang kedengkianmu, hasadmu, hasudmu, tanamkan sifat-sifat mulia. Saat melakukan tawaf, fisiknya mengelilingi Ka'bah, dimulai start dari Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang sebelumnya melambaikan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, namun lisan bergerak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pulang. Dan kita yang belum berangkat pun ambil pelajaran. Artinya mengelilingi Ka'bah adalah jenis sebuah putaran benda, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hakikatnya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Artinya apa? Pulang dari tanah suci, dan kita yang belum beranjak ataupun yang sudah, bergeraklah semua. Namun senantiasa pergerakan kita, ibadah kita, aktivitas kita, sucikan Allah, puji Allah, tauhidkan Allah, besarkan Allah. Saat sa'i pun simbol dari sebuah ikhtiar yang tiada pernah henti dan letih. Itulah perjuangan, simbol-simbol yang akhirnya tahallul, menggunting rambut. Tidak ada lagi kehebatan, keakuan kedirian kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kesimpulan daripada hikmah Idul Adha, Idul Kurban, hendaknya kita untuk senantiasa totalitas tauhid kita
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang harus segala-galanya. Lillah, kita lakukan sesuatu karena Allah. Billah, dengan Allah. Fillah, di jalan Allah. Ma'allah, bersama Allah. Inilah setiap saat dalam salat kita. Saat kita melakukan doa iftitah, kita baca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku ya Allah, wajhiya kepadamu ya Allah, bukan hanya wajah fisik, ya wajah fisik menghadap kiblat. Hadapkan hati kita, hadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Dengan lurus, hilangkan sekutu-sekutu. Hanya Allah yang kita sembah. Kita nyatakan lagi, kul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, Allah berikan senantiasa rangkaian-rangkaian ibadah hajinya, untuk lontar jumrahnya, untuk tawaf ifadahnya, untuk sa'inya, untuk tahallulnya, dan rangkaian-rangkaian ibadah yang wajib maupun yang sunnah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai haji yang mabrur, mencapai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang merindukan tanah suci, amin. Sebelum ajal menjemput, semoga Allah sudah takdirkan kita untuk bisa haji ataupun umrah ke Baitullahil Haram. Dan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban, juga panitia yang terkait mengorbankan waktunya, pikiran, tenaganya, semua mendapatkan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami lemah, Kau yang maha kuat, beri kekuatan kami lahir dan batin. Ya Allah, selagi hayat di kandung bada, jauhkan kami dari hamba-hamba yang mensekutukan-Mu ya Allah. Ya Allah, yang maha rahman, yang maha rahim, jadikan senantiasa ya Allah tauhid melekat dalam kalbu kami ya Allah. Kami ingin satu saat ajal menjemput akhir hayat kami, husnul khatimah, keluar atas izin-Mu ya Allah, mengalir dari lidah ini ya Allah kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ayyarzuqna wa iyyakum ridha wa yu'izana wa iyyakum min ghadabihi wa nikmatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
بالأفراح والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور فسبحانه من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا واهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز